Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi Thumma ila hadratin Syekh wal imam nafa'ana Allah bi ulumihi fid darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma shrah bil qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa hassin bihi akhlaqana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi kuburana. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatillahil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, bapak-bapak hadirin, para jamaah sekalian yang kami hormati, dan mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati, diberkahi, diampuni, dilindungi serta diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melanjutkan surah Ali Imran ayat 188 189 dan 190. Wala immutum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun, ila akhiril ayah. Ya, 158 sampai 160 ya. Ya, 158 160. Wala immutum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. 158 sampai 160.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن الله يحب المتوكلين. ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده
وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bimuradih. Wala immutum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Ayat ini melanjutkan tentang petunjuk Allah bagi orang-orang yang beriman, agar orang-orang beriman itu apapun yang terjadi disandarkan kepada Allah, sekalipun itu adalah yang terburuk dalam kehidupan, harus disandarkan bahwa itu semua hakikatnya dari Allah, dan kita tidak ada dan tidak diperbolehkan sedikit pun kita ini protes tentang takdir-takdir yang Allah berikan. Tidak seperti orang-orang kafir yang mereka selalu mengeluh dengan takdir-takdir mereka. Mereka selalu menggerutu terhadap qadha atau kepastian-kepastian yang Allah berikan kepada mereka. Orang-orang kafir itu kalau mendapatkan kebahagiaan, dia selalu merasa dicintai oleh Tuhan mereka. Namun apabila ketika mereka ditimpa musibah, ditimpa keburukan, mereka bilang bahwa Tuhan tidak sayang kepada mereka. Itulah orang-orang kafir. Padahal baik dan buruk, bahagia dan sedih, senang ataupun apapun yang menimpa dalam hidup seorang hamba itu adalah murni skenario Allah dalam hidup dan kehidupan ini. Sekalipun adalah kematian yang datang, maka kita tidak usah menyesal. Ya, kematian itu baik sebabnya sakit ataupun tidak, datangnya cepat ataupun lambat, kematian ini menimpa orang yang kita cintai ataupun tidak, ini semuanya ujian dari Allah yang wajib diterima oleh orang-orang yang beriman dengan totalitas kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat ini masih melanjutkan wala immutum, dan sungguh jika kalian meninggal. Di sini bil wajha ini bisa dengan dua wajah, mutum atau mittum, bisa sama-sama diperbolehkan. Mutum boleh, mittum, wala immittum atau wala immuttum. Jika sungguh ya kalian itu benar-benar meninggal, au qutiltum, atau kalian benar-benar gugur atau terbunuh, gugur dalam medan perang, fil jihadi, di dalam jihad fisabilillah, au ghairi, atau bukan jihad. Ya, meninggal, gugur ataupun mati, kecelakaan atau musibah-musibah lainnya, la ilallahi, sungguh pasti kepada Allah lah. Ini yang perlu kita yakini, ini akidah, meluruskan akidah. Ya, pasti sungguh kepada Allah lah, la ilaha ghairi, bukan kepada selain Allah. Tuhsyarun, kalian itu akan dikumpulkan di mahsyar. Tuhsyarun ini dari kata hasyr. Nanti ada yaumul hasyr, di mana manusia itu dikumpulkan semua jadi satu, baik yang percaya kepada Allah atau yang tidak, yang beriman atau tidak, laki-laki atau perempuan, semuanya dikumpulkan jadi satu di satu tempat. Namanya adalah yaumul mahsyar, hari di mana manusia itu akan dikumpulkan jadi satu. Jadi itu tuhsyarun di sini dari kata hasyr, yaumul hasyr. Jadi baik orang yang beriman atau yang tidak beriman,
baik matinya ini adalah karena jihad fisabilillah atau gugur di jalan Allah, atau meninggalnya karena yang lainnya, atau yang meninggalnya diridhoi ataupun tidak diridhoi Allah, semuanya pasti akan dikumpulkan jadi satu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya inilah hidup, yang mana hidup itu pasti bermuara. Hari ini kita hidup, nanti hidup. Jadi manusia itu hidup terus, Pak. Yang pertama hidup di alam ruh. Di alam ruh kita sudah hidup. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita pernah ditanya dan bersaksi di hadapan Allah pas ketika kita ini masih di alam ruh, dan kita beriman kepada Allah. Setelah di alam ruh kita hidup lagi, yakni namanya di alam rahim. Di alam rahim ya, selama beberapa bulan sesuai dengan kontrak. Ada yang bandel 9 bulan lebih nggak mau keluar, betah ya. Ada yang nggak betah, 7 bulan sudah keluar, prematur. Jadi kita ini hidup di alam rahim yang kedua. Hari ini yang ketiga, hidup di alam dunia sesuai dengan kontrak masing-masing. Ya, sesuai dengan kontrak masing-masing. Jadi hidup. Nah, apakah ketika kita di alam dunia ini kita akan mati? Oh tidak, manusia itu tidak mati, Pak. Yang mati itu jasad, jadi roh itu akan selalu hidup. Makanya definisi mati, yang dinamakan mati itu ketika jasad tidak bernafas, ketika jasad tidak ada ruhnya, jadi roh itu tidak mati. Makanya kalau ada orang mengumumkan telah meninggal ruhnya Bapak Fulan bin Fulan, itu salah. Ruh itu tidak meninggal, ya. Ruh tidak meninggal, ruh tidak hancur, ruh tidak rusak, ya. Ini jadi jangan salah, kita ruh berpindah-pindah. Hari ini ruh diberikan wadak, nanti dengan waktu yang ditentukan oleh Allah maka ruh itu akan keluar dari wadak, pindahnya di alam barzah, ya. Ini di dunia ini yang ketiga, nanti pindah lagi, yakni di alam barzah itu yang keempat. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada barzah. Barzah itu semacam dinding yang kokoh, persis seperti penjara. Orang-orang yang di alam kubur itu persis seperti di penjara, Pak. Ruhnya itu terkekang, ya, persis seperti di penjara itu. Kalau nggak ada kiriman ya nggak bisa makan, nunggu dikirimin saudaranya, kerabatnya, ya. Ini makanya alam kubur itu alam barzah. Beda dengan para nabi. Kalau nabi itu ketika ruhnya berpisah dengan jasadnya maka langsung diberikan kebebasan oleh Allah, boleh berpetualang kemana-mana, boleh. Dan ini dibuktikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau Mi'raj, ketemu dengan arwah para nabi-nabi. Dan bahkan Rasulullah menjadi imam di Masjidil Aqsa, pernah menjadi imam, makmumnya adalah para nabi-nabi. Beda dengan kita, ya. Kalau kita ini nanti roh pindah di alam barzah, barzah itu penjara. Di penjara kita ini, kita bisa melihat orang-orang yang masih hidup, tapi orang yang hidup tidak bisa melihat kita. Itu penjara seperti itu, ya. Makanya mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghuriqil mugawwas atau mutagawwas. Tidaklah mayit di alam kuburnya itu persis seperti orang yang tenggelam yang minta tolong, ya, yaitu al mutagawwas,
talhaqu da'watan min abihi au akhihi au sadiqin lah, yang menanti doa dari ayahnya, sahabatnya, kerabatnya, teman-temannya, itu menunggu doa. Ya, inilah landasan kenapa kalau orang meninggal kudu dikirimin doa, karena persis kayak di penjara, kalau tidak ditolong nggak mendapatkan pertolongan. Jadi setelah di alam mahsyar, di alam barzah nanti akan pindah lagi, yakni setelah ila yaumi yub'atsun, sampai hari di mana manusia dibangkitkan oleh Allah, yaumul ba'ts, yaitu hari kiamat. Nah, setelah hari kiamat itulah manusia ini di sini la ilallahi tuhsyarun, sungguh ya ini pasti kepada Allah lah, menuju kepada Allah kalian itu akan yakni dikumpulkan. Jadi hidup berapa fase kita ini? Alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzah, baru alam akhirat. Nah, perbatasan antara alam dunia dan alam akhirat itu apa? Ada yang tahu nggak? Perbatasan alam dunia dan alam akhirat itu apa? Kalau alam barzah itu kan alam penantian antara dunia dan akhirat, ya. Jadi al-ana qad surita fi adbaqi thara wa baina asakiril mauta. Jadi alam barzah itu antara dunia dan akhirat. Ini penantian. Jadi belum akhirat. Mulai digelar alam akhirat itu adalah ketika hari kiamat. Hari kiamat dikumandangkan, begitu itu mulai alam akhirat. Ya. Jadi kapan mulai alam akhirat itu mulai? Yakni dimulai dari hari kiamat dikumandangkan, itulah mulai hari alam akhirat. Jadi kalau orang meninggal itu belum di alam akhirat, belum, baru di alam barzah, yakni alam penantian antara dunia dan akhirat. Karantina kalau bahasa ini mah ya, di karantina dulu di alam kubur. Jadi seperti itu. Makanya siapapun mereka orang-orang yang mati, ya, yakni yang dalam hal ini adalah ruh, itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ruh itu dari Allah, akan kembali kepada Allah, ya. Jasad dari tanah akan kembali kepada tanah. Amal perbuatan dari kita akan kembali kepada kita. Kan tiga. Kata Rasulullah, inna bani adama salatu athlasin, anak Adam itu terdiri dari 3 bagian. Sulusun lillah, wasulusun liddudi, wasulusun, ya, wasulusun, yang pertama sulusun lillah, yakni sepertiga itu untuk Allah, yakni di sini adalah ruhuhu, yaitu ruhnya. Yang kedua liddudi, untuk cacing, ya, ini adalah badan kita. Badan kita itu dari tanah kembali kepada tanah, ini untuk cacing. Yang ketiga adalah linafsih, untuk dirinya sendiri. Untuk diri kita sendiri ini apa? Adalah amal yang kita perbuat, kita kerjakan, kita tanam ketika di dunia inilah untuk diri kita. Jadi ini manusia ini cuma 3 ini, Pak. Ini yang kita besarkan mana? Kita membesarkan ruh, nggak mungkin. Ruh itu dari Allah, wewenang Allah, khusus Allah yang tahu. Maka ruh, biarkan ruh itu yang ngurus Allah. Ya, yang kedua, apakah kita membesarkan badan kita? Oh, rugi banget. Membesarkan badan kita berarti penggemukan terhadap cacing-cacing tanah nanti. Ya. Seharusnya orang-orang yang cerdik pandai, orang-orang yang cerdas akan membesarkan yang ketiga, yang untuk diri kita nanti. Dari kita, oleh kita, kembali untuk kita, yaitu amal perbuatan, al-amalu. Ya, ini. Maka dari itu nanti
ketika semua manusia itu digiring di mahsyar, dikumpulkan, itu nanti ada namanya yaumul hasrah, hari penyesalan. Penyesalan, semua manusia menyesal, sekalipun orang-orang baik, ya, karena orang yang baik merasa belum banyak beramal baik, apalagi orang-orang yang tidak beramal baik. Yang beramal baik pun itu nanti menyesal, ya. Ini apalagi orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu nanti menyesal ketika dia melihat hewan-hewan ternak itu ketika dihisab di hadapan Allah, itu hewan-hewan ternak itu menjadi debu, ya. Makanya di dalam surah An-Naba ayat yang terakhir, ya, laitani kuntu turaba, andai saja dulu aku menjadi debu, enak, tidak usah dihisab, langsung menjadi debu. Ini adalah hewan-hewan ternak. Nah, orang-orang kafir itu nanti menyesalnya luar biasa, ya. Jadi baik orang yang percaya atau tidak percaya dengan Allah, nanti pasti perjalanannya itu akan menuju kepada Allah, ya. Cuman di dalam perjalanan menuju kepada Allah ini ada orang-orang yang bertemu dengan Allah itu penuh dengan kenikmatan, ada orang-orang yang bertemu dengan Allah itu penuh dengan azab atau siksaan-siksaan, ya. Jadi semuanya ketemu kepada Allah, nanti akan ketemu bermuara kepada Allah, karena memang ruh itu dari Allah, sekalipun ruhnya orang kafir, ya, sekalipun ruhnya orang kafir itu dari Allah, tiupan Allah. Makanya ruh itu tidak mati, Pak. Sampai kapanpun ruh itu tidak mati, ya, ruh itu tidak mati. Ya, ini. Jadi mau mati mau tidak mati ini hakikatnya sama saja, ya, hakikatnya sama saja. Kita ini melakukan perjalanan menuju kepada Allah. Hari ini kita baru 3 perjalanan, Pak. Masih panjang perjalanan kita, ya, masih ada perjalanan di alam barzah, baru nanti akan ada perjalanan di yaumul mahsyar, perjalanan akhirat, yang nanti akan membutuhkan waktu yang luar biasa, ya, yang sehari yaitu dihitung-hitung itu hampir sama seperti 1000 tahun yang kita menghitungnya. Jadi ini perjalanan-perjalanan dalam kehidupan manusia. Jadi jangan mengira bahwa mati itu kita mati. Mati itu hanya sejenak kita melanjutkan perjalanan, pindah perjalanan, ya. Jadi seperti itu. Makanya di sini ini tentang akidah, ya, tentang akidah, menguatkan, mengokohkan bahwa kita ini harus benar-benar selalu bersandar kepada Allah, karena perjalanan kita ini hakikatnya adalah menuju kepada Allah, ya, menuju kepada Allah. Makanya ada orang yang sudah sampai kepada Allah walaupun dia belum mati, Pak, ya. Ada orang-orang ahli ma'rifatullah itu belum meninggal tapi sudah sampai wusul ilallah. Nah ini, ya, perjalanan suluk atau perjalanan ilmu tarekat sampai kepada ma'rifat. Seseorang yang sudah ma'rifatullah itu sudah sampai kepada Allah walaupun dia belum meninggal, ya. Kalau kita ini kan kalau belum meninggal ya belum ketemu Allah, ya, kan begitu. Makanya meninggal itu kan jisrun yusilul habib ilal habib. Yang disebut mati itu jembatan, ya, yang menghubungkan antara kekasih dengan kekasih, itulah mati. Maka kalau disebut mati itu apa? Mati itu jembatan, Pak. Orang tidak akan pernah ketemu kekasihnya kalau belum lewat satu jembatan yang namanya jembatan kematian itu, ya. Makanya orang-orang beriman itu meninggal itu lebih baik, karena meninggal itu ketemu dengan sang kekasihnya.
Ya, kalau orang-orang beriman begitu. Orang salafus saleh, para aulia Allah itu meninggal itu lebih baik. Waktu Rasulullah itu mau wafat itu sahabat-sahabat pada nangis, Pak. Pada nangisin. Ya, termasuk Sayyidina Ali karramallahu wajhah nangis. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat-sahabat, kenapa kalian nangis? Meninggalku dengan hidupku itu sama saja. Kalau hidupku, maka orang bisa melakukan kebaikan, mencontoh kebaikan-kebaikanku. Namun kalau matiku, aku berhenti melakukan kebaikan, tapi melihat kebaikan-kebaikan kalian dan bisa memohonkan maaf kalian kepada Allah. Itu seperti itu Rasulullah. Makanya Rasulullah ketika ditangisi waktu mau wafat nggak mau beliau. Apalagi sekelas Rasulullah ya. Pasti ya, wafatnya itu adalah mendapatkan janji-janji nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan wafatnya itu adalah pertemuan yang indah dengan Allah. Jadi seperti itu para jamaah yang dirahmati Allah. Makanya orang-orang yang beriman itu wafatnya selalu tersenyum. Wafatnya tidak ada beban sama sekali. Karena akan bertemu dengan sang kekasih yaitu Allah, akan bertemu dengan janji-janjinya, nikmat-nikmat yang selama ini dijanjikannya. Jadi seperti itu para jamaah yang dirahmati Allah ya. Jadi makanya meninggal apalagi fisabilillah di jalan Allah ya, meninggal di dalam kebaikan, meninggal di dalam ibadah, Masya Allah, inilah yang diidam-idamkan oleh orang-orang yang saleh. Jadi inilah hakikatnya bahwa kita ini harus menyandarkan diri kita kepada Allah ya. Ini akidah yang dalam, yang luar biasa. Ayat selanjutnya ini terkait tentang Allah memberikan tuntunan kepada Rasul agar bersikap lemah lembut terhadap siapapun. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, fabima rahmatin, maka disebabkan rahmat minallahi dari Allah Subhanahu wa taala, linta lahum, maka lemah lembutlah kalian terhadap, lemah lembutlah engkau wahai Muhammad lahum terhadap mereka. Ini jadi ternyata rahmat Allah, kasih sayang Allah itulah yang menjadikan Rasulullah itu lemah lembut terhadap siapapun, termasuk terhadap orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Ai sahalat akhlaquka id khalafuka, yakni Rasulullah itu selalu mempermudah, akhlaknya itu selalu mudah, bikin gampang, tidak mempersulit ya, selalu bikin gampang lah. Itu Rasulullah seperti itu, sekalipun terhadap orang-orang kafir atau orang-orang munafik di sini, sekalipun mereka ini berselisih terhadap Rasulullah ya, apalagi terhadap orang-orang beriman. Rasulullah ini benar-benar lemah lembut yang luar biasa. Walau kunta faddan ghalidal qalbi, dan sekiranya engkau itu berhati keras, faddon ai si al khalqi, yakni ketika punya akhlak yang jelek, akhlak yang buruk, ai ghalidul qalbi, yakni berhati yang kasar, jafian fa aqladat lahum, yakni hati yang keras sehingga memperburuk atau bersikap buruk terhadap mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik, maka lang faddu, maka mereka itu pasti akan menjauh, ay tafarraqu, yaitu memisahkan diri, min haulik, dari sekelilingmu. Nah ini ayat setelah Allah memberikan tuntunan kepada kita umumnya orang-orang yang mengaku beriman, maka ini khusus terhadap Rasulullah pas ketika Rasulullah ini selesai perang Uhud, agar Rasulullah itu tetap memaafkan mereka orang-orang yang sudah berbuat salah ya.
Ya, sekalipun mereka ini sudah berselisih terhadap Rasulullah, sudah berbuat kasar terhadap Rasulullah, dan bahkan sudah melarikan diri dari peperangan, dan bahkan sudah menganggap Rasulullah itu wafat. Ya, ini dosa yang luar biasa. Dosa keluar dari peperangan atau melarikan diri dari peperangan itu dosa besar. Terus berselisih terhadap Rasulullah, tidak mengikuti komando peperangan Rasul, itu dosa besar. Dan bahkan Rasulullah itu dikabarkan wafat. Jadi mereka itu langsung kabur, ya, kocar kacir di medan peperangan, dikabarkan Rasulullah itu wafat. Ini dosa besar juga. Jadi ada 3 dosa besar di sini. Namun Rasulullah sebagai nabi disuruh lembut hatinya, mendapatkan tuntunan dari Allah dan mendapatkan rahmat, ya, bahwa nabi walau bagaimanapun, sekalipun dibenci oleh mereka, disakiti oleh mereka, dan bahkan Rasulullah itu dikabarkan wafat oleh mereka, namun Rasulullah tetap bersifat lemah lembut, ya. Ini, dan bahkan fa'fu anhum, fa'fu, maafkanlah mereka, ya, anhum dari mereka, tajawaz. Ini maaf. Maaf itu kesalahan yang sudah ada disuruh dihapus sehingga kesalahan itu tidak nampak lagi, itulah maaf. Fa'fu, ya. Ini yang berat. Kalau hanya kita ini ikhlas, kadang-kadang ikhlas, ya, tapi ketika menghapus kesalahan orang yang pernah berbuat buruk kepada kita, ini yang berat, ya. Ini kadang-kadang 2 tahun sudah kita sudah lupa, kadang-kadang diingatkan kembali oleh setan sehingga ingat lagi, ya. Padahal yang namanya sudah memaafkan itu sudah menghapus, seolah-olah itu sudah tidak ada kesalahan-kesalahan itu. Dan Rasul disuruh begitu, ya. Peristiwa yang sangat pedih ketika dikhianati oleh orang-orang munafik ini, Rasulullah disuruh menghapus, fa'fu anhum, maafkan anhum dari mereka, ya, ma'atauhu, apa-apa yang telah pernah datang kepada Rasul, ya, perbuatan-perbuatan salah mereka. Wastaghfir lahum, dan ampuni atau mohonkan ampun lahum untuk mereka. Ini kalau memohonkan ampun itu kesalahannya masih ada tapi sudah tidak dianggap salah, itu namanya ampun. Tapi kalau maaf, maka kesalahannya pun dihapus. Jadi nanti di akhirat itu nanti ada 2 bentuk kesalahan itu, ada yang dimaafkan Allah, ada yang diampuni. Kalau yang diampuni itu kesalahan itu ada tapi tidak diproses, Pak. Itu namanya diampuni. Kita melakukan dosa-dosa di masa lampau, kemudian kita bertaubat, kemudian diampuni oleh Allah. Jadi kesalahan-kesalahan kita di masa lampau itu catatannya masih ada, tapi nanti di hadapan Allah tidak diproses karena sudah mendapatkan ampun. Itu namanya ampunan Allah. Tapi kalau sudah dimaafkan Allah, ya, kalau sudah dimaafkan, catatannya pun sudah tidak ada, mau dicari di mana di buku nggak ada, sudah dihapus oleh Allah, itu dimaafkan, ya. Jadi bentuk pengampunan Allah itu nanti ada 2. Ada kalanya adalah bentuk ampunan yang kesalahannya itu masih ada tapi tidak diproses. Ada bentuk namanya maaf yang kesalahannya itu sudah tidak ada, benar-benar dihapus. Ya, ini yang berat itu adalah ketika menghapus, ini yang berat. Sama kita dengan saudara, dengan kawan atau kerabat atau jamaah atau siapapun yang pernah melakukan keburukan terhadap kita. Kalau kata-kata kita memaafkan, berarti keburukan mereka sudah tidak dianggap, sudah tidak ada, sudah dihapus dalam kamus kehidupan kita. Ya, kalau kita masih menganggap bahwa dia pernah bersalah, maka itu belum maaf namanya, itu baru mengampuni doang. Ya, ini sulit, memaafkan itu sulit. Kalau mengampuni mungkin gampang, udah saya ampuni dia, walaupun bekasnya masih ada, itu ampun. Tapi ketika maaf, maka sudah tidak membekas sama sekali, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Kesalahan-kesalahan yang pernah menimpa orang-orang yang di sekeliling Rasulullah yang salah terhadap Rasulullah, Rasulullah ini menghapusnya.
memberikan maaf. Inilah luar biasa ya Allah. Ya, karena ini adalah bentuk rahmat Allah. Ya, orang itu kalau sudah mendapatkan rahmat Allah, maka dia akan punya sifat welas asih, Pak. Ya. Jadi rahmat Allah ini yang meliputi semuanya, ya, yang menjadikan seorang makhluk ya punya rasa kasih sayang itu karena rahmat Allah. Maka ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan rahmat Allah itu ketika dia ini bisa menebarkan kasih sayang. Kita kan seringkali minta rahmat, semoga kita sama-sama dirahmati Allah, semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, ini seringkali kesalahan kita sudah mendapatkan rahmat tapi kita tidak mau menebarkan rahmat itu. Kalau sudah mendapatkan rahmat, tebarkan rahmat itu sehingga apa? Ada kasih sayang di antara kita. Ya, kita seringkali minta rahmat, tapi giliran kita kejam sama orang, bengis sama orang, ya. Terus kita ini kadang-kadang sama orang nggak mau tersenyum, sama orang sering ngambek dan sebagainya. Padahal orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah itu selalu menebarkan kedamaian, menebarkan kasih sayang, ya. Rasulullah seperti itu, ya. Bukti bahwa Rasul itu mendapatkan rahmat Allah, dimanapun berada Rasulullah selalu menebarkan kasih sayang, ya. Maka dari itu di sini Rasul mengajarkan kepada kita agar kita ini sanggup memaafkan dan memberikan ampun terhadap siapapun orang-orang yang pernah salah kepada kita. Wastaghfir lahum wasyawirhum, dan bermusyawarah kalian hum terhadap mereka fil amri, di dalam satu urusan perkara. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.